Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rahmaniar. Di sini saya akan mencoba untuk menyampaikan tentang forecasting di mana mata kuliah aplikasi komputer ekonomi, di mana untuk modul yang sekarang itu terkait forecasting. Nah, baiklah di sini untuk forecasting sendiri bisa dibaca di sini merupakan metode untuk memprediksikan atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Nah, model peramalan ini dibagi menjadi 4 submodel. Yang pertama menggunakan data masa lalu secara runtut waktu atau time series. Kemudian hal seperti itu disebut analisis time series yang dalam POM atau ini ya aplikasi POM Production Operation Management meliputi metode naif, moving average, rata-rata bergerak tertimbang, exponential smoothing dengan trend, analisis trend, regresi linear, dekomposisi perkalian, dan dekomposisi adiktif. Untuk model keduanya, situasi di mana satu variabel, misalnya permintaan, adalah fungsi dari satu atau lebih variabel lain atau variabel bebas yang disebut dengan regresi sederhana. Yang model yang ketiga memungkinkan untuk menciptakan perkiraan diberikan model regresi tertentu, dan model keempat memungkinkan kita untuk menghitung kesalahan diberikan tuntutan dan perkiraan, dan tujuannya untuk menghitung metode-metode peramalan formal yang dapat digunakan dalam meramalkan permintaan sebagai dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan. Oke, di sini tadi sudah saya bacakan terkait forecasting itu adalah peramalan di mana kita menggunakan POM di sini untuk membantu suatu pengusaha misalnya untuk mengambil keputusan. Baik, di sini sudah ada ini ya contoh latihan, kita akan mencoba sesuaikan seperti contoh di sini apakah memang sesuai atau tidak ya, karena namanya juga peramalan. Oke, langsung saja. Di sini sudah ada contoh ya. Di sini untuk minggu untuk bulan Januari di sini ada penjualan per unitnya ya. Baik, kita langsung saja mengikuti langkah-langkahnya. Oke, di sini kita masuk ke modul. Modul. Forecasting, kemudian klik new, dan time series analysis. Nah, di sini kita lihat lagi. Nah, untuk title-nya kita isi example 1. Kemudian untuk number of past period-nya diisi 6. Di sini lanjut di bawah ini karena romance-nya ini Januari, kita coba ini biar memudahkan kita. Nah, di sini saya sudah ketik Januari untuk romance-nya dan klik OK. Nah, setelah seperti ini kita sesuaikan saja yang seperti yang di soal. Untuk ada 3 Januari, kemudian ada 10 Januari, kemudian berapa ini 17, Januari 17, kemudian ini Januari 24 Januari, kemudian ada 31, kemudian ada 7 Januari di bawah. Nah, kita sesuaikan saja dengan contoh ya, kita isi sesuai yang di soal. Misalnya ketik 100 ya, kemudian untuk berikutnya 20, 17 Januari ini 110, kemudian 105, kemudian 110 lagi, 110, kemudian 120. Nah, setelah seperti ini kita memilih
Yang pertama naik method, ini sudah benar naik method. Kemudian kita klik solve. Oke. Nah, di sini untuk solusinya sendiri ada 4, ada forecasting result, ada details, error analysis, dan ada kontrol dan grafiknya. Baik, kita lihat saja dulu langsung di sini. Untuk dari sini sama yang sini sama ya, untuk biasnya ada value-nya ada 4, kemudian untuk NAD-nya ada 10, mean square error-nya ada 130, dan standar error-nya 14,72. Untuk mean absolute percent error-nya ini di sini ada 8,68%, sementara di sini saya nggak tahu ini 0,09. Namun untuk forecast-nya atau peramalannya itu untuk tadi kan yang ini ya, minggu ke-7, minggu ke-7, minggu ke-14 ya, 120. Nah, di sini kita coba lihat untuk grafiknya sendiri. Ya. Untuk grafik, oke, ini sesuai ya. Nah, di sini ada penjelasannya dari tabel dan gambar di atas ini bisa kita lihat dengan menggunakan naik method ini jumlah penjualan pada periode minggu ke-7 atau 14 Februari adalah 125. Sama ya, di sini sudah terlihat juga untuk forecastingnya sendiri, next period itu 120. Oke, ini untuk peramalan yang pertama menggunakan metode ini sesuai. Kemudian kita mencoba untuk metode berikutnya. Ini kita edit. Kemudian kita memilih metode yang moving. Ini rata-rata ya, moving average. Nah, di sini ini sesuai. Kemudian untuk periodenya di sini kita ganti menjadi 2. Setelah itu kita solve ya. Oke. Nah, untuk solusi untuk outputnya sendiri ada 5, ada forecasting result, ada detail, and error and analysis, ada yang ketiga error as a function of, kemudian yang keempat control, dan yang kelima grafik. Ini kita lihat untuk hasilnya yang di contoh soal ya di sini. Nah, untuk resultnya di sini kita bisa lihat untuk bias di sini 1,25 sesuai seperti yang data yang di sebelah atau di soal. Kemudian untuk NAD-nya ada 6,25, kemudian NSI-nya 65,63, di sini dibulatkan ini 65625, kemudian untuk standarnya 11,46 sama. Kemudian untuk apa ini? Mean absolutnya ini persen 0,06 ya. Di sini bentuknya 5,50%. Untuk forecast-nya 115. Ini kita lihat grafiknya. Nah, di sini bisa dilihat untuk dari data atau dari hasilnya di sini untuk moving average methodnya ini jumlah penjualan untuk minggu ke-7 atau 14 itu sebesar 115 unit. Jadi ini masih sama ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini kita edit lagi. Kemudian kita memilih metode yang weighted moving average. Oke, di sini bisa kita lihat. Sama enggak ya? Ini masuk setelah di sini. Tidak bisa diganti ya. Ini kita ganti aja yang weights-nya ya, ada 6. Dan di sini 0,4. Oke, ini sesuai. Dan setelah itu kita klik solve. Nah, untuk outputnya sendiri ada 4. Nah, kita coba sesuaikan dengan soal. Nah, di sini untuk biasnya di sini ada 1. Kalau di sini gain 156. Kemudian untuk MAD-nya 7,344, sementara di sini
6,5, untuk MS-nya di sini 59, kemudian untuk standar error-nya 10,91, di sini yang saya dapatkan 10,75, kemudian untuk mean absolute persen error-nya di sini 0,6, di sini 6,5%. Nah, untuk forecast-nya di sini untuk max period itu yang saya peroleh 119,375, sementara di sini 116. Nah, di sini saya kurang tahu apakah memang uh, uh, di data saya ini ada yang kesalahan atau gimana, tapi seperti yang kita ketahui ya, kalau peramalan kan bisa saja kan ada perbedaan seperti itu. Nah, di sini kita coba lihat untuk grafiknya. Untuk grafiknya seperti ini. Oke, kembali ke output yang pertama, forecastingnya. Nah, untuk dari tabel dan grafik yang tadi ya, bahwa untuk metode weighted moving average ini, jumlah penjualan pada periode atau minggu ke-7 adalah 116 unit, sementara saya di sini 119, hanya beda 3,75 ya. Jadi namanya juga peramalan, jadi bisa saja lebih atau mungkin kurang dari prediksi seperti itu. Nah, lanjut untuk berikutnya di sini exponential smoothing. Oke, kita coba edit data lagi. Kemudian kita memilih untuk exponential smoothing. Oke, nah sudah seperti ini. Kita coba lihat ya. Nah, di sini ini kita baca dulu. Alfa untuk pemulusan eksponensial, untuk menggunakan pemulusan eksponensial, bila untuk smoothing konstan alfa harus dimasukkan. Jumlah ini adalah antara 0 dan 1. Nah, kalau di sini langsung ya, di sini untuk alfa for smoothingnya ada 0,5. Nah, di bagian atas layar kombinasi kotak scroll bar atau teks akan muncul, memungkinkan untuk memasukkan nilai tertentu untuk melakukan smoothing dengan alfa sebesar 0,5 seperti yang ditentukan pada gambar di atas. Nah, di sini ini aja sesuai dengan yang ada. Kemudian hmm, ini saya baca lagi, dalam rangka untuk melakukan penghalusan eksponensial diperlukan perkiraan awal. Ketika smoothing eksponensial dipilih, label kolom perkiraan atau forecasting akan muncul di layar. Di bawahnya akan menjadi kolom kosong yang dapat diisi. Ini memasukkan tertentu sebagai ramalan. Jika tidak memasukkan nilai perkiraan awal, maka perkiraan awal diambil dari nilai pada kolom demand. Nah, di sini demand kan sudah ada nih. Nah, lanjut. Ayo kita klik solve dulu untuk melihat ya. Kita klik solve. Nah, di sini untuk outputnya, untuk metode ini atau metode exponential smoothing ini ada 5. Seperti biasa ada forecasting dan juga ada grafik. Nah, di sini kita bisa lihat untuk resultnya, untuk bias atau mean error ini ada 5,75, ini sesuai. Kemudian untuk MAD-nya ada 7,75, sama. Untuk mean square error-nya ada 111,56, ini 56, sama. Untuk standar error-nya 13,636 di sini. Ini dibulatkan di sini ya. Untuk mean absolute percent error-nya di sini 6,615%. Nah, untuk forecast-nya atau ramalannya untuk periode berikutnya itu 114,325. Nah, ini sama saja dibulatkan 114,38. Oke, lanjut ke grafiknya. Nah, kita sesuaikan dengan data yang di sebelah ya, data yang di soal-soal di sini. Nah, jadi dari tabel sama gambar grafik yang ini menunjukkan bahwa eksponensial smoothing metode jumlah penjualan atau minggu ke-7 adalah sebesar 114,375 unit atau 114,38 unit. Oke, ini sudah sesuai ya. Hanya di sini untuk di soal ini dibulatkan. Nah, baik. Kita lanjut ke
metode berikutnya. Jadi saya edit data lagi, kita klik edit data, kemudian pilih exponential smoothing with a trend. Oke, nah sudah seperti ini, kita lihat dulu contohnya. Nah di sini untuk alfa sama betanya kita sesuaikan ya, sama 0,5 0,5 di sini 5 sama saja. Kemudian untuk di sini ada yang ini ya, forecast di sini tertera 100, jadi kita ikuti saja 100. Ini error. Nah, di sini saya baca tren akan ditekan ke 0 kecuali diberikan nilai tertentu pada awal tren. Ini harus ditetapkan untuk periode waktu yang sama dengan perkiraan awal. Nah, di sini saya sudah sesuaikan dengan yang contoh. Nah, setelah seperti ini, maka kita klik solve. Nah, untuk outputnya di sini ada 4, di mana yang menjadi ini ya, prioritasnya kita itu untuk melihat forecastingnya atau hasil ramalannya dan grafiknya. Nah, di sini coba saya turunkan lagi. Nah, di sini untuk hasilnya, di sini ada perbedaan di bias atau mean errornya. Di sini untuk yang saya dapatkan itu 4,125, sementara di gambar ini ada 1,81. Sementara untuk MEG-nya sendiri 7,7, sementara saya 9,125. Untuk NSI-nya 104 ya. Kalau saya ini 120, jadi hasilnya sedikit berbeda ya. Untuk standar errornya 12,54, saya 14. Untuk mean absolute persen 7,8 ini, oke, 7,89%. Untuk next part buat forecastnya ini 118 ya, 118 ya. Nah, di sini saya 117. Oke, kita coba lihat grafiknya. Nah, grafiknya seperti ini. Kemudian untuk kembali ke forecasting result-nya. Nah, jadi untuk tabel yang saya peroleh ini dari gambar, dari data yang saya peroleh ini, dengan menggunakan metode exponential smoothing, jumlah penjualan untuk periode berikutnya atau periode ke-7 ini sebesar 117,5 unit, sementara untuk di sini 118,38 unit. Nah, kembali lagi seperti yang saya bilang dari awal bahwa ini adalah ramalannya, jadi bisa saja namanya juga prediksi, bisa saja mungkin lebih kurang atau mungkin lebih seperti itu. Ini hanya salah satu solusi yang membantu kita dalam pengambilan keputusan seperti itu. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Yang kelima, trend analysis. Oke. Di sini edit data. Kemudian kita memilih trend analysis. Di sini coba lihat trend line. Oke. Jadi seperti ini untuk untuk di sini trend analysis, sementara di aplikasi yang saya gunakan untuk aplikasi keuangan ini linear trend line model. Nah, ini sudah sesuai. Habis itu kita pilih solve ya. Nah, untuk outputnya ada 4. Yang saya akan menunjukkan ini hanya 2 ya, untuk forecasting result sama grafiknya. Oke, kita lihat di sebelah untuk perbandingan. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat untuk hasilnya sama ini, kemudian oke. Di sini untuk forecastingnya dari periode, ini kan future periode yang akan datang. Di sini sudah dihitung dari periode yang ke-7 sampai periode yang ke-20.
di mana untuk ramalannya nih ada di sebelah sini. Ini untuk periode ke-7 ada 117,33, sementara untuk periode yang terakhir ini periode 20 ada 141,476. Oke, kita lihat di sebelah di sini. Oke, kita lihat dulu grafiknya. Nah, seperti ini. Ini saya buka kembali yang resultnya. Oke. Nah, di sini ada teksnya. Nah, di sini dari tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa tren analisis ini pada periode atau minggu ke-7 adalah sebesar 117,33 triliun. Jadi sesuai ya, untuk periode yang ke-7 ini forecast-nya itu 117,33. Nah, selain itu telah dihitung untuk periode selanjutnya, yaitu periode minggu ke-8 sampai dengan minggu ke-20. Nah, tadi saya sudah sampaikan juga untuk di sini sudah ada periodenya itu dari periode ke-7 sampai periode ke-20. Nah, untuk meramalkan penjualan pada periode atau minggu ke-21 atau selebihnya dengan menggunakan persamaan regresi pada tabel. Nah, di sini untuk tabel regresinya juga di sini sudah terlihat ya. Nah, untuk di sini Y persamaan Y 104,33 ditambah 1,86. Nah, di sini ini ya untuk regresinya di sini terlihat ini 104,33 ditambah 1,86 ini dibulatkan. Nah, sehingga hasilnya persamaan Y sama dengan 104,33 ditambah 1,86 dikali 21 karena yang diminta tadi periode 21 sehingga hasilnya 143,39. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke berikutnya. Ini untuk contoh yang ke-6 ya. Kita coba edit data. Kemudian memilih apa ini? Multiplicative decomposition atau musiman ya, seasonal. Ya, multi-active. Multiplicative decomposition. Oke, ini. Nah, di sini saya akan coba saya kurang tahu ini untuk tampilannya saya seperti ini. Coba kita ganti untuk 4 ya. Ini musim 4. Kemudian ini saya nggak tahu ini dapat data dari mana. Karena kalau kita mengikuti yang tadi berarti datanya sesuai dari awal yang tadi. Karena kalau yang saya coba ganti yang sama atau berbeda. Sepertinya begitu kita ganti multi composition. Oke, ini saya coba untuk solve. Nah, di sini untuk output sendiri ada 4. Nah, kita lihat dengan hasil yang gitu. Yang pastinya ada perbedaan karena untuk data yang dari awal ini kita menggunakan yang tadi yang periode ya, ada yang minggu Januari dari 3 Januari sampai 7 Januari tadi. Nah, di sini hasilnya berbeda. Saya nggak tahu apakah memang soalnya mungkin ada perbedaan atau gimana, karena untuk yang saya peroleh seperti ini. Ini coba. Ini kan untuk future periodnya ini kan 13 sampai 36, sementara untuk yang kita gunakan yang tadi dari awal itu ada periode ke-7 sampai periode ke-20 yang pastinya akan berbeda hasilnya. Nah, di sini ada an adjust
dan adjust forecast. Oke, untuk hasilnya seperti ini. Bentar, kita coba lihat. Gimana untuk regresi lainnya di sini 100 atau Y sama dengan 104,998 ditambah 1,742. Oke. Ini yang ke 6 ya. Kemudian nah ini kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini kita simpan dulu. Oke. Nah, kita lanjut ke regresi linear berganda. Ini kita klik modul, ujian pilih forecasting, kemudian new dan pilih ini ya, least square. Ini kita sesuaikan dengan yang di sebelah. Nah, ini ada contoh kasus regresi linear. Ini tadi sudah sesuai. Nah, kita tinggal mengikuti di sini untuk title-nya kita regresi. Oke, untuk number of observationnya kita mengisi 10. Kalau untuk number of independent variable kita isi 2. Nah, sudah seperti ini. Oke, sudah seperti ini kita untuk memudahkan kita pilih ini ABCDE biar nanti gampang untuk mengedit. Oke. Nah, sudah seperti ini. Kita tinggal masukkan sesuai data yang tadi ya. Ini untuk dependennya 100, kemudian 140, kemudian 150, dan 170, dan 165, 110, 140, kemudian 150, dan 160. Ini kita sesuaikan data ya, seperti data yang tadi, tapi biar cepat saya mengikuti yang di sebelah ini langsung pada scroll lagi ya. Untuk X1 kita isi 3, kemudian 5, 6, 10, kemudian ini 8, 3, 4, 3, 8, 11. Untuk X2-nya ada 3, kemudian 4, 4, kemudian 4, kemudian 3, kemudian 4, 4, dan 7, dan 8. Oke, jika sudah seperti ini, ini sudah selesai ya. Oke, sudah sesuai, langsung saja kita klik stop untuk menganalisis. Oke, kita lihat. Nah, untuk outputnya di sini ada 4, ada forecasting result, ada details and error, ada ANOVA summary, dan yang keempat sum of square computation. Oke, kita coba perhatikan. Nah, di sini untuk biasnya ini sama, MAD-nya juga sama, 10,57, di sini hanya di ini ya. Dibulatkan, kemudian untuk MSI-nya 156, oke, standar error 14,93, kemudian MAPI-nya 0,78. Kemudian untuk regression lainnya ada 88,86. Kemudian ini untuk X1-nya 5,76. Kemudian untuk X2-nya 5,21. Oke, ini dibulatkan. Untuk correlation coefficient-nya 892 dan coefficient determination-nya ada 796.
Oke, di sini dari gambar ini atau dari data ini bisa dibuat persamaan regresi sebagai berikut. Ini ada Y sama dengan 88,86 ini ya, 88,86 ditambah X ditambah 5,76 X1 ditambah 5,21 X2. Nah, di sini untuk koefisien X1 sebesar 5,76 ya. Nah, jika biaya promosi meningkat 1 juta rupiah, maka penjualan akan meningkat positif sebesar 5,76 ya. Karena koefisiennya 5,76. Dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Nah, untuk koefisien X2 di sini 5,21 ini sama. Jika jumlah karyawan ditambah 1 orang, maka penjualan akan meningkat positif sebesar 5,21 unit dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Nah, untuk konstantanya sendiri 88,86. Nah, rata-rata penjualan HP sebesar 88,86 unit jika variabel, biaya promosi, dan jumlah karyawan tetap. Nah, untuk nilai koefisien determinasi ini sebesar 0,8. Nah, kita lihat dulu. Tadi hasilnya determinasi 0,8 ya. Sementara kalau di sini yang saya peroleh ini adalah 0, sama sih ya 0,796, tapi ini dibulatkan jadi 0,8. Nah, jadi artinya biaya promosi jumlah karyawan sebesar 80%, di mana 0,8 dikali 100%, sedangkan sisanya 20%. Dijelaskan faktor lainnya di luar model seperti selera konsumen, harga, kondisi perekonomian, dan lain sebagainya. Nah, dari persamaan regresi di atas juga dapat diramalkan jika biaya promosi meningkat menjadi 12 juta dan jumlah karyawan tetap, maka persamaannya ini 88,86 ditambah 5,76 dikali 12, karena ini apa namanya tadi? Ini ya, menjadi 12 juta ditambah 5,21 dikali 1. Nah, hasilnya 88,86 ditambah 69,12 ditambah 5,21, hasilnya 163,19. Nah, di sini bisa kita lihat juga. Nah, jadi jika biaya promosi meningkat menjadi 12 juta dan jumlah karyawan tetap, maka jumlah penjualan 163,19. Oke. Baik, teman-teman, mungkin hanya itu yang disampaikan. Pada dasarnya untuk forecasting ini adalah membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan. Nah, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.